Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini tuh spesial buat kalian-kalian yang mungkin lagi di fase jadi pilihan kedua dan bukan prioritas. Jadi, kita bakal bahas langkah-langkah dan 6 tindakan buat jadi prioritas di kehidupan cowok, gebetan, cidaha, crush kamu, atau apapun itu sebutannya. Nah, jadi kalau kamu lagi ngedate sama cowok yang bikin kamu ngerasa lebih kayak pilihan daripada prioritas, video ini cocok buat kamu nih. Apa yang bakal dibahas ini cuma pendapat umum dan nggak bisa dipastikan bakal bener-bener pas buat setiap situasi atau orang. Jadi, buat yang nonton, mungkin aja ada yang beda atau nggak setuju. Selain itu, keberhasilan suatu hubungan itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan nggak ada jaminan bahwa langkah-langkah ini bakal berhasil buat semua orang atau setiap kasus. Jadi, sebelum kita mulai, yuk diinget-inget lagi bahwa ini cuma saran umum aja. Oke? Kita lanjut ya. Jadi, gimana sih caranya biar jadi prioritas dalam hidupnya? Pastinya pada familiar sama kata-kata, jangan jadikan seseorang prioritas kamu kalau kamu cuma jadi pilihan mereka. Kata-kata ini udah lama beredar dan bener-bener ngena banget karena banyak yang relate, tapi juga punya makna yang dalam loh. Alasannya apa sih? Jadi gini, kalau kamu jadi pilihan kedua buat seorang cowok, bukan prioritasnya, itu sebenarnya kamu lagi kecolongan deh. Singkatnya gini, kamu cuma dapat perhatian dikit-dikit dari cowok ini. Pas cowok ini lagi nyaman aja, atau lagi nggak ada yang lebih seru buat dia lakuin kayak gabut aja gitu. Tapi, entah kenapa kamu masih berharap suatu hari dia bakal ngehargain kamu lebih dan bikin kamu jadi prioritas dalam hidupnya. Nah, kayak yang udah kalian tahu, stuck di posisi kayak gini tuh, jadi pilihan kedua dan tahu kalau kamu bukan prioritas. Itu bener-bener bikin frustrasi dan sakit hati loh. Nah, sekarang kita bakal ngebahas langkah-langkah buat balikin keadaan yang udah kayak taik ini. Dan nanti juga kita bakal bagiin poin terpenting dari keseluruhan video ini. Jadi, tetap stay biar nggak salah kaprah ya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Mari kita bahas ini. Jadi, yang pertama, kamu perlu jeli terhadap respons si doi terhadap panggilan atau teks kamu. Bukan berarti dia harus balas instan, karena kita semua punya kesibukan. Tapi yang penting, perhatikan kekonsistenannya. Kalau dia semangat dan pengen tetap deket sama kamu, pasti dia bakal berusaha nyisihin waktu buat bales, meskipun butuh sejenak. Coba perhatiin pola balasan dari si dia. Kalau dia suka menghilang tanpa penjelasan dan kadang sekali muncul dengan alasan sepele, itu bisa jadi tanda bahwa kamu nggak dianggap sebagai prioritas. Sama seperti kita, kan? Kalau kita peduli sama seseorang, pasti bakal cari cara buat nyisihin waktu dan komunikasi yang baik. Penting banget nih. Kalau si doi selalu mengabaikan telepon atau chat kamu dan nggak pernah memberikan penjelasan, bisa jadi kamu bukan prioritasnya. Kalau kamu merasa kayak begini, nggak ada salahnya buat ngerinci dan mempertimbangkan gimana hubungan ini berjalan. Ingat, hubungan itu harus saling memberi perhatian dan penghargaan. Bicara soal yang kedua ini guys, perhatikan betul ya. Kalau si doi hanya bikin rencana yang nyaman buat dirinya sendiri tanpa usaha lebih untuk nunjukin seberapa istimewa kamu buat dia, itu bisa jadi tanda lain. Gini, kalau cowok emang bener-bener memprioritaskan kamu, dia bakal berusaha keras buat nunjukin itu. Bukan cuma sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang menggambarkan betapa pentingnya kamu buat dia. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kalau dia cuma bilang tanpa mau berusaha lebih keras atau keluar dari zona nyamannya, mungkin ada sesuatu yang nggak beres. Seorang pria yang benar-benar menghargai dan memprioritaskan kamu akan rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membuat momen bersama kamu istimewa. Jangan ragu buat mengobservasi dan menilai apakah kamu merasa dihargai dan diutamakan dalam hubungan ini. Ingat, hubungan yang sehat itu harus saling memberikan perhatian dan menghargai satu sama lain. Jadi pastikan kamu juga merasa senyaman mungkin dan dihargai dalam hubungan ini guys. Yang ketiga, jadi bayangin guys, kalau si dia sering banget ngeluarin alasan daripada nyisihin waktu buat kita, itu bisa jadi sinyal kalau kita nggak dianggap prioritas utama. Cowok yang beneran ngerasa kita istimewa bakal usaha keras buat nunjukin itu. Bukan cuma omong doang, tapi tindakan nyata. Jadi, kalau doi lebih milih ngasih alasan daripada meluangkan waktu, bisa jadi emang lagi sibuk atau ada hal lain yang lagi dikejar. Tapi, yang juga penting diingat, ini nggak selalu ada hubungannya sama kita secara langsung.
Mungkin doi lagi terlalu fokus sama urusan lain atau mungkin aja nggak cocok buat berada di dunia kencan saat ini. Nah, yang keempat, ini dia guys. Kalau si dia ngejelasin kalau dia belum siap buat suatu hubungan, hati-hati ya. Ini seringkali jadi alasan yang populer buat ngehindarin seseorang tanpa harus terlalu jujur. Kalau cowok bilang gini, aku belum siap buat hubungan, tapi pengen tetap berkencan dan bergaul. Bisa jadi kita lebih ke arah pilihan daripada prioritas nih. Ingat, setengah dari motivasi buat nyari hubungan itu karena kita pengen berkomitmen dan nggak lagi available buat orang lain. Jadi, kalau doi nggak terlalu khawatir kita berkencan sama orang lain, mungkin itu tandanya kita masih di zona pilihan aja. Tapi nggak usah khawatir guys. Kita bisa ngebalikin keadaan ini jadi lebih baik dengan tindakan yang bakal kita bahas berikutnya. Jadi pantengin hingga kelar ya, karena kita bakal bahas bagaimana cara buat kita agar jadi prioritasnya. Oke, kita mulai dengan tindakan pertama ini ya. Jadi, kalau kamu pengen si dia ngerasain nilai dan kepentingan kamu dalam hidupnya, coba deh tarik diri kamu. Stop dulu deh, buat memulai komunikasi geng. Jadi, nggak perlu lagi deh, kamu yang selalu memulai kabarin atau chat ke dia. Maksudnya gini, nggak bilang buat ngacuin dia atau berhenti berkomunikasi sama sekali, tapi lebih ke berhenti jadi orang yang selalu mencarinya duluan gitu. Jadi misalnya, kamu nggak lagi yang memulai hari dengan ngirim chat pagi atau pesan yang ala-ala romantis kayak di film FTV. Biarin dia yang mulai duluan. Lama-lama, dia pasti bakal ngerasa ada yang beda dan mungkin aja bakal mikir, kenapa tiba-tiba dia jadi cuek gini ya? Biarin dia ngerasa sedikit kangen dan menyadari kalau semuanya lebih bahagia ketika situasinya beda. Oh, dan jangan buru-buru buat balas telepon atau teks dari dia. Kita paham banget, kadang dorongan buat langsung jawab itu kuat banget, terutama kalau udah lama nunggu kabar dari dia. Tapi, coba deh luangkan waktu sebelum balas. Ini kayak ngirim kode ke doi. Aku sibuk, nggak cuma duduk layu, udah kayak putri malu karena diabaikan dan nungguin kamu aja. Jadi, bersabarlah dan biar dia ngerasa kerinduan yang makin nambah ke kamu. Next, tindakan kedua ini emang agak sulit ya. Jadi, kalau kamu suka sama seseorang, pasti pengen banget kan ngabisin waktu sebanyak mungkin sama dia. Nah, kadang justru itu bisa jadi bumerang loh. Kalau kamu selalu ada, malah bisa bikin nilai kamu turun. Makanya, coba deh buat jadi lebih langka dikit. Ada konsep yang namanya hukum kelangkaan, yang intinya orang suka banget sama hal yang nggak gampang mereka dapatkan gitu. Jadi, pikirin deh, kalau waktu kamu mahal dan langka, itu jadi lebih berharga. Makanya, jangan terlalu sering available. Misalnya, kalau dia tiba-tiba nelpon buat ajak kencan menit terakhir, coba deh ditolak. Jangan langsung nurut. Alihkan ke arah yang lain. Tawarin dia waktu yang lain yang emang lagi kamu free buat kencan. Ini bakal bikin dia ngerasa kayaknya dia harus memprioritaskan dan rencanain waktunya buat kamu. Tindakan ketiga, yaitu jadi sedikit misterius, bisa dibilang cukup seru nih. Jadi, kamu nggak perlu banget ceritain setiap detail kegiatan harian kamu ke dia. Nggak usah kebanyakan ngebahas hal kecil yang kamu lakuin juga. Tujuannya tuh biar dia jadi penasaran, buat munculin semacam ketertarikan gitu. Dan boleh juga kalau dia sedikit khawatir ya. Ingat, sebelum dia berhasil nyari hati kamu, pasti dia pernah ngerasa cemas dan khawatir gitu kan? Contohnya, kalau kamu punya rencana sama teman-teman, bilang aja ke dia kalau lagi ada rencana gitu. Nggak perlu kelewat detail atau berlebihan buat bikin dia nyaman dengan apa yang kamu lakuin. Ingat, yang penting tuh kamu pengen dia menghargai waktu kamu dan mengingat nilai kamu sebagai teman. Jadi, biarkan dia bertanya-tanya, dan kalau dia pengen tahu lebih, ya, biarin aja dia nanya sendiri gitu. Tindakan keempat ini mungkin terdengar agak rumit, tapi sebenarnya seru juga loh. Jadi, biarkan dia berusaha lebih keras dalam hubungan kalian. Orang cenderung lebih peduli ketika mereka benar-benar berusaha keras, gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa berusaha lebih pada kamu? Terutama kalau sejauh ini kamu bukan prioritas baginya. Salah satu triknya bisa gini. Misalnya kalau dia pengen ketemu sama kamu, bikin dia datang ke tempat kamu. Jangan terlalu gampang buat dia. Ajak dia buat mengantarmu atau menjemputmu, biar dia ada sedikit usaha gitu. Saat kamu lagi bareng dia, minta bantuan kecil ke dia,
seperti minta tolong buat ngerjain sesuatu atau bantuin kamu selesaikan masalah kecil. Jadi kalau dia membantu kamu, dia bakal nyediain waktu dan energi ke kamu, dan pastinya bakal lebih menghargai kamu. Tindakan kelima ini guys, lebih ke arah, jadi prioritasin dirimu dulu dong. Kadang-kadang, kita terlalu fokus buat bikin dia nyaman dan bahagia, sampai kita lupa sama kebahagiaan sendiri. Nah, sekarang saatnya buat balikin fokusnya ke diri kamu. Jadi, daripada terus-terusan meladeni keinginannya dan nungguin terus notif dari doi, mulai deh fokus sama diri kamu sendiri. Jangan ragu buat keluar sama teman-teman atau nikmatin waktu sendiri yang menyenangkan. Lakukan hal-hal yang benar-benar bikin kamu bahagia. Kayak nyobain hobi baru atau meneruskan kegiatan yang udah kamu suka dari dulu. Dengan begini, dia bakal ngerasa bahwa hidup kamu udah lengkap dan bahagia tanpa harus terus-terusan nungguin teleponnya, chatnya, atau ajakannya. Oke, tindakan yang terakhir. Jadi begini, geng. Kalau kamu ngerasa sesuatu atau seseorang nggak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kamu, nggak ada salahnya buat bilang, aku harus bersedia buat jauh dari ini. Biar dia tahu, kamu punya batasan dan standar yang harus dijaga. Penting juga buat dia ngeh bahwa kamu nggak akan duduk manis kalau ada yang nggak oke. Dia perlu merasakan ketakutan kehilangan gitu. Maksudnya, takut kehilangan kamu. Tapi ya, dia bakal merasakan ini cuma kalau dia sadar kamu bisa jauh dari sesuatu yang nggak benar buat kamu. Intinya, jadiin dia ngerasa kalau harus usaha keras buat dapetin hatimu. Setelah kamu lalui semua langkah tadi dan dia masih belum benar-benar peduli atau nerima hubungan, saatnya sadar diri dan berhentiin itu. Kita ngerti sih, ngelihat kenyataan kalau dia nggak mau hubungan sama kita bisa sakit banget. Tapi kita mau ingetin juga, jangan terlalu nempelin harga diri dan nilai kita pada orang lain. Terima kenyataan kalau nilai kita nggak ditentuin sama apa orang lain pikirin tentang kita. Fokus aja ke apa yang kita pengen dan yakinin prosesnya. Meskipun susah, tapi nerima kenyataan adalah langkah pertama buat kebahagiaan kita sendiri. Yang penting, tetap cool dan percaya diri guys. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.